Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inna Lestari, mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Perbankan Syariah, kelas 3A. Nah, saya di sini akan mempresentasikan makalah kelompok 7, di mana kelompok 7 ini beranggotakan saya, Inna Lestari, dan Wiwin Winarti. Jadi, materi kita pada kali ini adalah sholat jenazah dan perawatannya. Yang pertama, pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup. Sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal. Hukum melakukan sholat jenazah ialah fardu kifayah, artinya apabila sebagian kaum muslim telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Syarat-syarat sholat jenazah. Adapun syarat-syarat sholat jenazah adalah sebagai berikut. Sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat serta menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat goib. Rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat menyengaja melakukan sholat atas mayat dengan 4 takbir, menghadap kiblat karena Allah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah secara sir sesudah takbir pertama. Yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi SAW sesudah takbir kedua. Yang keenam, berdoa sesudah takbir ketiga. Yang ketujuh, berdoa sesudah takbir keempat. Dan yang terakhir, salam. Tata cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak dengan azan dan iqomat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan sholat itu banyak, jadikan 3 shaf dan dapat lebih. Yang kedua, berniat lafaz. Niatnya untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu, 2. Perawatan jenazah. A. Tata cara mengurus jenazah. Jika ada orang muslim yang meninggal dunia, yang harus dilakukan adalah segera mengurus atau merawat jenazah dan mengurus harta peninggalannya. Adapun kewajiban terhadap jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Dan yang pertama, memandikan jenazah. Kewajiban yang pertama-tama adalah memandikannya. Yang melakukan adalah keluarga terdekat, yaitu suami atau istri, termasuk muhrim. Apabila dari keluarga yang terdekat tidak ada yang mampu, baru diserahkan kepada orang lain yang dapat dipercaya, sehingga dapat menjaga aib atau keganjilan-keganjilan yang ada pada si mayat. Untuk jenazah laki-laki, maka yang memandikannya juga laki-laki. Jika mayat perempuan, yang memandikannya juga perempuan. Lalu, syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan antara lain: A. Jenazah orang Islam. B. Anggota badannya masih utuh. C. Bukan karena mati syahid. Lalu, adapun cara memandikan jenazah adalah: A. Meletakkan mayat di atas
di atas dipan, siram dengan air sabun dan gosok-gosok sambil mengurut perutnya agar kotoran keluar. B. Membersihkan segala kotoran dari mulut, hidung, dan telinga hingga bersih. C. Membersihkan belakang mayat dimiringkan ke kiri dan kanan hingga seluruh badan menjadi bersih. D. Siraman air yang terakhir dicampur dengan kapur barus agar steril dari kuman. Lalu, 2. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. A. Kain kafan harus dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis bahan yang mewah atau mahal harganya. Lalu B. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta diberi minyak wangi. C. Laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan dengan 5 lapis. Sebagaimana hadis berikut ini. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas, tanpa baju dan tanpa serban di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1563. Adapun cara mengkafani jenazah diantaranya sebagai berikut. A. Disediakan terlebih dahulu kain kafan untuk pria 3 lembar dan wanita 5 lembar. Kain kafan untuk perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. 2. Lembar kedua untuk kerudung kepala. 3. Lembar ketiga untuk baju kurung. 4. Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. 5. Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Lalu B. Potong-potonglah kain kafan tersebut menjadi 1. Untuk tali kecil-kecil 7 utas. Untuk pria siapkan 2 helai kain kafan dan 1 helai izar atau sarung. 3. Untuk wanita siapkan 2 helai kain kafan, 1 helai baju, 1 helai izar, dan 4. Sediakan itu semua dalam keadaan siap terbentang di tempat untuk mengkafani. C. Selesai dimandikan dan dibersihkan, langsung diletakkan di atas kain yang telah terbentang. D. Berilah kapur barus pada bagian tubuh yang memerlukan. Tutuplah mata, mulut, telinga, dubur, hidung, dan sebagainya dengan kapas. E. Berilah harum-haruman. Lalu F. Bungkuslah dengan rapi dan menutup ke samping kiri, kemudian tarik ujung atas dan bawah baru diikat. Lalu 3. Menyolatkan jenazah. A. Cara menyolatkan jenazah. 1. Syarat-syarat sholat jenazah adalah suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat. Waktu mensalatkan jenazah sudah dimandikan dan dikafani, dan jenazah diletakkan di depan orang yang mensalatkan kecuali salat gaib. 2. Sunnah salat jenazah. A. Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. B. Merendahkan bacaan salat. C. Membaca ta'awuz sebelum mengerjakan salat. D. Memperbanyak saf tapi ganjil. E. Disunahkan banyak pengikutnya. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. A. Tata cara menguburkan jenazah. Telah disepakati kaum muslimin bahwa menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah. Adapun yang wajib dilakukan paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang lalu menutup kembali lubang tersebut dengan tanah, sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium baunya, dan terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih sempurna ialah dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah yang diperkirakan tidak akan tercium bau busuk dan aman bagi jenazah dari binatang buas. B. Lubang yang menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahat
C. Ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, sebaiknya membaca Bismillah wa ala millati Rasulullah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Lalu yang terakhir, selesai penguburannya, yaitu ketika lubang telah ditimbuni kembali dengan tanah. Hendaknya mereka yang hadir mendoakan bagi mayit tersebut dan memohon ampun baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.